Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jawaban yang kita tunggu-tunggu. Bu, pengen tahu siapa manusia yang paling terkaya di dunia? Pingin. Kok pengennya? Yang nggak pengen nggak kaya-kaya. Jadi ternyata manusia yang paling kaya di dunia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi. Bu, masih hidup? Ternyata Nabi Sulaiman. Tapi dalam riwayat hadis sahih dikatakan kenapa Nabi Sulaiman itu kaya? Kan orang taunya kaya, dagang, cari uang, bisnis. Nabi Sulaiman ini pernah disuruh milih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman diperintahkan oleh Allah untuk memilih, wahai Sulaiman, apakah engkau memilih harta, kerajaan atau ilmu? Sebelum Nabi Sulaiman kaya. Bu, ini ada duit sekarang. Ada uang yang banyak, sama suruh belajar dulu ilmu. Milih yang mana? Ini enggak jelas ini. Ini ada uang yang banyak depan ibu-ibu. Ada uang yang banyak, sama suruh sekolah dulu belajar ilmu. Langsung milih uang atau sekolah? Kata ibu-ibu. Sekolah menghasilkan uang. Iya, tapi nanti diganti. Kata ibu-ibu sekolah buang uang, udah ambil uangnya aja deh katanya. Enggak, kita Oke. dengarkan tausiahnya dulu. Jadi Nabi Sulaiman ternyata melihat pilihan dari Allah Subhanahu wa taala dalam suatu hadis, maka beliau memilih ilmu. Dengan sebab ilmu Allah Subhanahu wa taala angkat derajat Nabi Sulaiman mendapatkan harta yang begitu banyak. Bu, belum ada yang sampai sekarang manusia detik manapun sampai sekarang mengalahkan kekayaan Nabi Sulaiman. Bahkan diceritakan Nabi Sulaiman pernah ingin memberi makan semua makhluk hidup yang ada di dunia. Baik yang di lautan, yang di daratan, sama yang tidur. Bu, tidur lagi pulang. Ya. Jadi baik yang di daratan, lautan atau yang di udara, artinya burung. Nabi Sulaiman sampai mengumpulkan satu gunung makanan. Kita kalau hajatan sebanyak-banyak orang hajatan paling kaya mungkin baru satu rumah. Ini satu gunung makanan dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman untuk apa? Ingin Nabi Sulaiman membantu, katanya membantu Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan makanan dalam makhluk hidup. Bahkan kekayaan Nabi Sulaiman, Bu, kayaknya ibu ini nggak bakal kaya-kaya deh kayaknya. Ya, asal kaya hati. Ini hati kagak, duit kagak. Jadi Nabi Sulaiman pun memiliki istana yang begitu megah. Dulu belum ada kolam, apa namanya itu? Ya, kolam lah. Ya. Belum ada kolam ikan yang dari kaca, itu belum ada di zaman dulu dan zaman sekarang mungkin sudah ada. Tapi zaman dulu yang diceritakan di dalam surah An-Naml, Allah Subhanahu wa taala menghabiskan waktu. Waktunya habis maksudnya. Oh, waktunya habis. Ya Allah. Cepat. Nih ibu-ibunya Belum ngantuk. masuk. Abi bingung diajak ngomong, ibu-ibu diem aja. Cemberut apa tidur, Bu? Bu ngantuk, Bu. Ini belum masuk kekayaannya. Belum masuk nih. Jadi raja yang paling kaya, raja siapa, Bu?
Nabi Sulaiman. Bukan Raja Salman. Bukan Raja Salman. Nabi Sulaiman paling kaya. Bahkan dalam riwayat sebelum dan sampai sekarang ini belum ada yang menandingi kekayaan Belum dari ada Raja yang menandingi Nabi Sulaiman. Ini luar Bahkan biasa. punya istana yang begitu megah sampai sekarang dicari tuh harta karunnya Nabi Di Sulaiman. mana itu kira-kira Bib? Kalau Ya. udah dapet kabarin saya Bib. Ya Allah. Katanya dekat-dekat Palestina lah. Dekat-dekat Palestina. Palestina di sebelah Islam itu indah. Oh, Masya Allah. Bib jazakallah khair, makasih banyak Abi atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Nah gitu dong semangat. Jamaah, diajak ngomong diem aja cemberut. Ini cemberut tidur apa kagak ngerti nih. Bu mau kaya bu? Oh yang jawab cuma dikit, yang jawab doang yang kaya, yang gak jawab diem ya miskin aja ntar katanya. Ya Allah makasih banyak nih. Ini kita lanjutkan lagi nih. Selain kekayaan dan kemewahan yang berlimpah ruah, apa saja sih yang Allah titipkan kepada Nabi Sulaiman? Kalau tadi sudah dijelaskan oleh guru kita Habib Muhammad ya. Bicara orang yang paling kaya adalah Nabi Sulaiman. Sekarang kira-kira apa lagi dititipin sama Allah ke Nabi Sulaiman? Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Jamaah, saya singkat saja. Nabi Sulaiman alaihissalam kaya, saya ambil 3 aja. Apa kelebihan Nabi Sulaiman? Yang pertama kelebihannya adalah mengendalikan angin. Jadi kendaraan. Tuh. Artinya apa? Kalau mau kaya, kendaraanmu bagus. Oke? Bagus kendaraan, aman, nggak macet-macet, mogok lagi. Apa lagi? Yang kedua, mampu memerintahkan jin. Memerintahkan jin. Jadi apa? Kalau banyak orang yang kita perintahkan, jadi aman. Betul apa betul? Dan yang ketiga, mampu berbicara dengan hewan. Jamaah. Maksudnya apa? Kuasai ilmu bahasa. Semakin banyak bahasa yang kau tahu, semakin banyak kekayaanmu. Saya alhamdulillah mengetahui 3 bahasa. Wih, Masya Satu. Allah. Mantap. Indonesia, 2, Bugis, 3. Makassar. Ya Allah dede aja itu mah. Kalau kita menguasai bahasa, tapi Bugis Makassar kan se-Indonesia ada semua. Mau kemana-mana pasti. Ke gunung ada Bugis, ke pantai ada orang Makassar. Jangan cuma Indonesia, seluruh dunia ada orang Bugis Makassar. Iya, itulah hebatnya. Saya ke Singapura, ada kampung Bugis. Jamaah. Jadi semakin banyak bahasa yang kau kenal, semakin hebatlah dirimu. Makanya Bu, ajarin bahasa. Sehingga tahu kemana-mana. Cobalah kalau kita tahu bahasa Cina ya. Pergi ke Gelodok belanja. Murah itu. Jangan sih. Bahasa Mandarin ya gitu. Jamaah. Pergi ke Arab. Mampu bahasa Arab. Enak itu. Diskon. Saya pernah beli telur. Tapi saya tidak tahu bahasanya apa ya. Saya langsung ingat bahasa Inggris. Chicken. Chicken ayam. Telur egg. Iya. Chicken mah Tuh, ayam. Dan chicken. terus ada Dan kisahnya saya ya? tidak tahu bahasa Iya, Inggrisnya iya. telur. Iya. Kata kakak saya, kok bahasa Inggris saja. Pasti murah itu. Oh iya benar. Saya bahasa Inggris, saya tidak tahu bahasa Inggrisnya telur. Saya Terus? bilang, ayam itu kan chicken. Ya saya bilang, chicken. Pusing orang Arabnya, chicken. Langsung chicken. Kata orang, chicken, no, chicken, no. Langsung saya bilang, chicken. Harusnya dia ngerti. Aduh, Masya Allah. Tepuk tangan dong Bu, ya Allah. Jadi rahasia kekayaan Nabi Sulaiman Iya. ilmu. Ilmu, bisa bicara sama jin, ya, bisa memerintahkan jin, Oh menguasai iya, jin. menguasai jin, Oh. bicara dengan binatang. Aladin aja cuma 3 permintaan aman dia. Oh iya, Masya Allah, benar juga. Tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana, Masya Allah. Luar biasa, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Kita kasih kesempatan lagi sama bintang tamu kita, Wika Salim buat nanya, silakan Wika. Aku mau tanya sama Habib. Habib, boleh. Habib, gimana ya caranya untuk yakinin diri kita sendiri kalau
kaya di dunia ini bukan prioritas kita sebagai muslim tanpa mengesampingkan fakta kalau sebenarnya kita juga butuh gitu. Kebutuhan Iya. ya, cara materi nggak mungkin nggak butuh gitu Iya. ya, tapi menyampingkan kalau kita tuh kaya dengan cara yang lain. Kalau orang tidak butuh harta. Iya, Habib mau izin penjelasan Bib. Ada hadis Nabi mengatakan tuba liman hudiya lil Islam wa kana abih. Tuba itu pohon yang ada di sorga. Jadi kalau maka Nabi banyak katakan tuba, beruntung lah. Artinya beruntung kalau orang nanti lihat tuh pohon tuba. Nggak mungkin lihat pohon tuba kecuali sudah masuk sorga. Maka Nabi mengatakan tuba liman hudiya lil Islam. Beruntunglah kalian sudah mendapatkan hidayah dan masuk dalam ajaran Islam. Wa kana abih, dan merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita merasa cukup. Bahkan orang yang merasa cukup itu dalam hadis daripada Rasul SAW, Nabi katakan kun kana'an takun aghnan nas. Rasul SAW beliau mengatakan kun kana'a, artinya jadilah orang yang merasa cukup yang diberikan oleh Allah. Kita boleh kaya, orang Islam boleh kaya, artinya boleh. Maka seorang ulama mengatakan itrahil mal fiyadak wala figalbak, tara harta itu di tangan, jangan taruh di hati. Masya Allah, tepuk tangan dong, bagus banget jawabannya. Sebentar nih, dari tadi di sebelah sini ibu-ibu nih pada berisik banget. Coba kasih kamera sini mas. Ini gak kebagian TV dari tadi. Dia udah pindah ke sono, pindah ke sini. Ibu kenapa? sih Ibu kenapa? Bu? Ibu kenapa? Ya Allah. Oh masuk. Coba sapa keluarga di rumah. Nah udah. Keluarga dari Serang, Banten. Iya, udah tepuk tangan dong buat ibu dong. Dari tadi dia ngintip. Mau kemana sih ibu? Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Langsung aja kita dengarkan kisah teladan dari guru kita Ustazah Oki. Silakan Ustazah Oki, silakan. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang nabi yang Allah karuniakan kerajaan yang sangat luar biasa, yang tidak pernah diberikan kepada hamba-hamba Allah lainnya. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki pasukan yang tidak biasa. Selain manusia, pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah hewan-hewan dan juga para jin serta setan-setan. Itu adalah pasukan-pasukan hebat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Pernah pada suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam bersama dengan seluruh pasukannya berjalan beraturan, dan kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam pada akhirnya mendengarkan ada seekor semut yang berbicara, "Wahai semut-semut, segera masuk ke dalam rumah. Khawatir nanti Nabi Sulaiman dan juga pasukannya menginjak kita kalau mereka tidak tahu." Begitu kata para semut. Sehingga Nabi Sulaiman alaihissalam pun tersenyum dan tertawa ketika mendengar kalimat-kalimat yang diucapkan oleh semut tersebut. Nabi Sulaiman alaihissalam seorang nabi dan juga seorang raja, namun tetap memperhatikan makhluk Allah yang juga paling kecil, yaitu semut. Pada suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mengumpulkan seluruh pasukannya, dan seorang pemimpin yang baik memperhatikan ada satu dari pasukannya yang kurang, yakni burung hudhud. Maka ditanyalah kemana burung hudhud. Karena kalau burung hudhud tidak datang pada acara pertemuan itu, maka burung hudhud pun akan disembelih atau akan dihukum oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu burung hudhud pun datang menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam dan menginformasikan bahwa di suatu tempat, sebuah negeri bernama negeri Saba, ada seorang ratu yang dirinya dan juga rakyatnya menyembah matahari. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam pun mengirimkan surat melalui burung hudhud, dan burung hudhud itu terbang dengan membawa surat tersebut, dan surat itu dijatuhkan di kamarnya sang ratu. Lalu ratu pun membaca surat ini. Ini surat dari siapa? Bagaimana mungkin ada surat yang bisa langsung sampai tepat kepada ratu? Padahal untuk bisa mencapai kamar ratu tentu harus melewati berbagai macam pengawal kerajaan. Lalu ratu melihat bahwa dalam surat tersebut, "Aku Sulaiman, bismillahirrahmanirrahim, datanglah padaku dan tunduklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka sang ratu pun sadar bahwa raja ini bukan raja sembarangan. Sang ratu pun pada akhirnya meminta kepada seluruh pengawalnya, kepada pejabat-pejabatnya, meminta pendapat apa yang seharusnya dilakukan. Apakah akan menyerah kepada raja ini atau akan melawan?
Maka sampailah pada sebuah kesimpulan, sang ratu akhirnya mengirimkan berbagai macam harta kekayaan untuk sang raja atau Nabi Sulaiman ini. Begitu sampai begitu macam banyak harta kekayaan di hadapan sang nabi atau Nabi Sulaiman tentu saja sangat marah. Sang ratu bisa memberikan banyak harta, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harta lebih banyak daripada yang ratu berikan. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam pun meminta agar sang ratu segera datang menuju ke istananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Sang ratu datang dan alangkah terkejutnya karena sang ratu melihat ada singgasananya sendiri di istana Nabi Sulaiman. Ratu pun sangat terkejut ketika ia melewati istana dan ketika ia mengangkat bajunya, ia mengira bahwa ia sedang menginjak laut-lautan atau sedang menginjak danau, sedang menginjak air. Taunya lantai tersebut terbuat dari kaca yang sangat bening. Maka seketika itu juga sang ratu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman, seorang nabi yang dengan kekayaan dan kekuasaannya memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengajak orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah pada suatu ketika Nabi Sulaiman diuji dengan diperlihatkan kuda-kuda pilihan yang bagus-bagus, kuda-kuda yang indah, dan Nabi Sulaiman sangat terkesima dengan kuda-kuda tersebut sampai pada akhirnya Nabi Sulaiman lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari telah terbenam, Nabi Sulaiman sadar akan kelalaiannya dengan harta yang selama ini dicintai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Akhirnya, apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam? Seluruh kuda-kuda yang dicintainya itu disembelih dan disedekahkan untuk fakir miskin. Nabi Sulaiman paham harta seharusnya membuat seseorang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menjadi orang-orang yang lalai. Belajarlah dari Nabi Sulaiman alaihissalam, orang yang kaya raya, orang yang berilmu, orang yang berkuasa, namun menggunakan segala sesuatunya untuk mendekatkan dirinya dan juga mengajak orang lain kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta titipan dan mudah-mudahan harta membawa kita ke syurga Allah, bukan menuju ke neraka jahanam karena kita lalai dengan harta yang Allah titipkan, insya Masya Allah. Allah, luar biasa kisahnya Umayyah. Memang ini bagus banget di pelajaran buat kita sama-sama tahu. Karena banyak orang juga nggak tahu tentang kisah Nabi Sulaiman ini seperti apa. Ini Masya Allah nih pelajaran yang luar biasa. Jazakillah khair, makasih banyak Jazakallah khair, Mas Fadli. Ya Allah. Ini buat jemaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Mau jadi orang kaya Bu? Mau doanya? No, doanya Nabi Sulaiman yang diamalkan untuk bisa kita amalkan juga. Siapa tahu Allah berikan kita kekayaan juga seperti Nabi Sulaiman. Mau Bu? Ini Masya Allah buat jamaah di rumah juga, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan jawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Anda semua yang masuk ke sosial media kita, oleh para guru-guru kita. Setelah yang satu ini, siapkan catatannya, jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.